Halo, welcome back to my channel ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Pasti sehat ya semuanya ya. Salam buat kalian semua, sehat selalu, selalu diberi berkah yang berlimpah-limpah, rezekinya selalu dimudahkan. Amin ya buat semuanya. Oke, kita masuk ke dalam video kita sesuai thumbnail kita. Bagaimana kita membangun bisnis dengan modal yang minim ya. Oke. Aku bagi cerita ini bukan dengar kata orang ya, bukan dengar kata orang, dan saya bukan motivator. Ingat, bukan motivator. Saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya alami selama bertahun-tahun saya bangun bisnis dan usaha saya. Dari tahun 2010 sampai sekarang berarti kurang lebih 11 tahun. Pengalaman yang ada di saya akan bagikan buat teman-teman. Oke? Ya, pertama, bagaimana bangun usaha dengan modal yang minim. Ya, pertama ya kita mesti kerja keras dulu, semangat dulu, punya mental baja, dan kita harus terjun di dalamnya. Ya, ingat, 4 poin itu paling penting. Jadi jangan merasa kita punya usaha, terus kita udah nggak usah terjun di dalamnya lagi, dan orang lain yang kerja buat kita. No, karena Anda baru bangun bisnis ini, dan Anda baru mengenal bisnis kamu ini. Walaupun Anda punya basic di bidang konveksi ini, tapi belum tentu Anda terjun langsung bisa berhasil. Ingat ya, tidak semudah itu. Nah, makanya saya bilang, banyak orang itu salah persepsi, tanda kutip. Mereka itu pikir, aku punya basic kok di bidang konveksi dan udah kenal, udah kerja, udah pernah jadi mandor, udah pernah ngurusin A, B, C, dan D. Beda ya. Kalau udah Anda punya modal, udah masukin ke dalam, dan terjun di dalam, Anda harus kerja keras. Udah nggak bisa tanda kutip pakai orang sembarangan lagi. Poin lagi kelima yaitu adalah bisa manage keuangan. Ya, manage keuangan itu penting. Jadi jangan salah pakai uang. Nah, banyak orang itu biasanya sudah usahanya udah mulai naik, udah mulai bagus, terus dia pakai uangnya buat sesuatu hal yang nggak penting. Contoh, jujur ya. Beli sesuatu hal kayak misalnya beli kendaraan, beli mobil, bangun rumah. Padahal itu modal usahanya. Modal usahanya itu dibuat bangun ke rumah dan segala macam hal. Bangun rumah buat apa coba misalnya? Oke, kalau bangun rumahnya di Jakarta misalnya sama tempat usaha, is oke, sama tempat usaha itu nggak masalah. Tapi kalau bangun rumah di luar kota, usahanya di Jakarta misalnya, itu udah salah. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Teman-teman saya di bidang konveksi, saya tahu. Ya, ada karyawan saya juga dulu, mantan karyawan saya. Mereka punya konveksi dan mereka udah bangun konveksi, udah mulai gede. Lalu mereka bangun rumah. Akhirnya modalnya habis di rumah itu. Akhirnya mereka nggak punya modal untuk nalangin segala macam hal. Lama-lama usahanya tutup. Nah, itu hati-hati. Hati-hati ya. Aku di sini berbicara tentang di bidang konveksi, di bidang saya. Saya nggak mau bicara tentang bisnis lain. Karena saya 4 kali gagal di bisnis saya yang lain gitu. Nah, bisnis saya yang usaha konveksi ini nggak gagal, tapi berhasil. Sampai hari ini saya jalanin udah 21 tahun. Nah, buat teman-teman, kok gimana sih buka konveksi kan punya modal harus gede? Nggak perlu. Untuk saat ini itu lebih gampang. Buat teman-teman, pulang ke kampung. Kan punya rumah dong di kampung semuanya. Misalnya, taruh berapa mesin, ambil kerjaan di Jakarta, kenal sama orang, cari orang yang bisa dipercaya. Iya kok, tapi aku bisa aja bawa mesin pulang ke kampung buat konveksi. Tapi orderannya di mana? Nah, itu dia. Kamu kenal sama siapa aja. Ya, kenal sama siapa aja, jaringan kamu sama siapa aja. Nah, kalau kamu punya niat udah mau usaha, pengen bangun usaha di luar kota, kamu itu harus mengenal dulu dan dikenal dulu. Ya, caranya gimana? Ya kamu misalnya kerja dulu di konveksi si A misalnya. Yang kira-kira dia tempat potongnya ada. Terus kamu kerja sama dia. Terus bangun image kamu yang baik sama si bos itu. Supaya si bos itu, oh ini orang bisa percaya nih. Barang saya taruh tempat dia, saya percaya sama dia, jahitan dia juga bagus. Nah, maka saya bilang, kalau Anda pengen punya orderan banyak, bangun image diri kamu dulu. Ya. Jangan sedikit-sedikit protes. Kalau kamu nggak pernah bangun image diri kamu baik di depan orang,
kamu nggak akan punya kesempatan untuk dapat orderan. Sebesar apapun kamu punya usaha di luar kota, itu nggak ada gunanya. Nah, itu yang aku lakukan selama 11 tahun sampai hari ini. IMAX. Misalnya ada bos nawarin kerjaan. Kamu mau nggak kerjaan barang ini? Oke, saya lihat dulu barangnya, saya bawa pulang dulu, saya coba kerjakan dulu. Ya, coba kerjakan dulu. Siapa tahu karyawan saya mau kerjain. Ya, kalau syukur-syukur karyawan kita mau kerjain. Kadang saya biasa ngambil kerjaan dari luar untuk ditaruh di tempat kerja saya, itu kadang bisa rugi loh. Kenapa? Bos ngasihnya nggak sesuai harga buat kita. Kita rugi. It's okay, nggak apa-apa. Kita kerjain, selesaikan tanggung jawab kita. Balikin barang orang dengan udah selesai produksi dan udah benar-benar udah packing, kita kirim dengan etiket baik. Kalau bos itu mau kasih barang lagi, sorry bos, saya bisa cuma ngambil satu seri ini aja, bukannya aku nggak mau ngambil. Karena kerjaan saya ini nggak bisa untungin buat saya bayar ke karyawan semua. Jujur ngomong apa adanya. Jangan kamu merasa, oh ini nggak untung, udah balikin aja barang itu. Bos itu kesel sama kita. Bagaimana Anda bisa dapat kerjaan lagi? Bagaimana bos lain mau rekomendasiin buat kita kerjaan? Nah, itu poinnya. Nah, buat teman-teman, saya bangun bisnis ini dengan modal 10 juta dari 5 mesin sampai 1 tahun lebih jadi 40 mesin. 40 mesin itu kan saya 3 tempat. Jadi dalam 1 tahun itu aku sewa 3 tempat. Sewa 3 tempat. Akhirnya aku berinisiatif kumpulin jadi satu, saya sewa ruko. Ya, sewa ruko harga 35 juta. Terus saya mau mesin saya. Nah, target saya kan 3 tahun. Target saya 3 tahun saya harus dapat duit gitu. Intinya di rekening ada uang lah gitu. Gak usah buluk jauh-jauh, pokoknya di rekening ada uang. Selama ini aku kerja itu kan rekening nggak ada uang, tapi asetnya ada gitu. Jadi kelihatannya aset. Nah, 3 tahun akhirnya tahun kedua saya kenal sama satu orang. Nah, teman kenalin teman gitu. Nah, enaknya itu kalau kita punya image yang baik, orang itu bisa kenalan ke kita. Nah, dia kenalin. Dia tanya, kamu bisa bikin model nggak? Bisa bikin pola nggak? Bisa, saya bilang. Karena memang kenyataan bisa. Nah, buat teman-teman, kalau ditanya seperti itu, bilang bisa aja. Kalau masalah bikin pola, kita bisa suruh orang lain. Akhirnya, saya ke rumah dia, ngobrol-ngobrol, dan singkat cerita, kita deal sama harga, kita kerjain. Nah, dalam 1 tahun itu, saya tidak pernah putus kerjaan. Sampai aku nggak kerja lagi, dan saya dapat uang banyak. Nah, di video yang kemarin aku bikin, nih, kalian tonton aja. Ceritanya ada di sini, saya jatuh bangunnya di sini juga gitu. Tapi semua pendapatan penghasilan saya bisa beli rumah, beli mobil, itu semua dari di bidang konveksi saya. Di bidang usaha konveksi saya. Siapa bilang buka konveksi itu tidak bisa menguntungkan? Nggak ada. Ya, nggak ada yang bilang nggak bisa. Bagaimana Anda menyikapi? Bagaimana Anda mencintai pekerjaan kamu? Seberapa kamu kerja keras? Dan seberapa kamu semangatnya itu? Nah, satu hal aku mau buat pesan buat teman-teman, ingat, 80% kita kerja keras, 20% kita berharap di atas dan berdoa. Jangan lupa berdoa sama yang atas. Seberapa Anda kerja keras kalau Anda tidak berdoa dan tidak berserah kepada di atas. Itu kadang nggak sesuai rencana kita. Makanya sering kita dengar cerita dari kecil, masa kecil sampai saya dewasa pun orang kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Itu yang sering kita dengar kan? Tapi banyak orang lupa. Kerja keras terus-terus. Aku udah kerja keras tuh, udah A, B, C, dan D. Tapi aku nggak bisa berhasil. Nah, poinnya apa? Kamu berdoa nggak sama yang di atas? Nanya nggak? Dilancarkan nggak doa buat kamu punya usaha gitu? Nah, itu poinnya. Makanya buat teman-teman, apapun agamanya, berdoa itu penting sekali ya untuk dalam usaha kita. Nah, supaya usaha kita itu lancar. Betul, aku juga bukan orang yang sukses gimana, enggak. Aku cuma berbagi pengalaman bagaimana bangun usaha. Intinya, aku tidak bekerja sama orang lain. Intinya, aku sudah tidak bekerja sama orang lain. Nah, poinnya itu. Mau sampai kapan kalau kamu kerja sama orang lain terus gitu? Itu tidak ada habisnya gitu. Kalau Anda tidak mulai bangun usaha dari sekarang gitu. Makanya buat teman-teman, semoga dengan video saya ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita bisa saling belajar, kita bisa saling memberi masukan, dan intinya usaha apa yang kita bangun, percaya kan benar-benar kamu semangat. Dan satu hal lagi saya mau buat teman-teman, kalau sebelum usaha, lihat-lihat usaha apa yang kita lakukan benar-benar dengan basic kita, dengan kemampuan kita, dan kita kuasain di atas 50%, baru kamu mulai usaha itu.
Jangan kamu masih belum tahu apa-apa, lalu kamu terjun di usaha itu. Itu bisa buat masalah buat kamu. Oke? Jangan sampai kita bikin sesuatu hal yang buang waktu sia-sia, ya, buang waktu sia-sia. Jangan. Jadi usahakan kita bangun bisnis itu benar-benar 70-80% bahwa usaha ini bisa suksesin kamu gitu. Jangan buang waktu, jangan buang uang dan tidak berguna gitu. Intinya buat teman-teman yang aku kasih tahu tadi poin-poinnya coba diterapkan, coba dilakukan gitu. Nah sekarang aku kan lagi bangun bisnis saya di luar kota juga gitu. Karena di Jakarta kan menurut saya sudah tidak seperti dulu lagi. 15 tahun yang lalu itu udah beda. Ya udah nggak seperti 15 tahun yang lalu kita bisa punya karyawan banyak. Tapi kalau di luar kota kita bisa memberdayakan UMKM kecil, misalnya konveksi-konveksi kecil. Jadi di sini aku sebagai cutting barang, lalu aku kirim ke luar kota buat mereka yang di rumah-rumah mereka di luar kota gitu. Jadi aku kirimkan barang buat mereka, ya, supaya mereka itu juga nggak perlu datang ke Jakarta lagi dan mereka bisa lebih dekat sama keluarganya. Doain supaya visi misi saya ini sukses gitu. Jadi memberdayakan orang-orang di luar kota sana, seperti yang dulu mereka udah jahit puluhan tahun di Jakarta, sekarang mereka pulang ke kampung dan mereka nggak punya pekerjaan gitu dan punya mesin. Nah itulah aku yang memberdayakan mereka. Mungkin terima kasih, sampai di sini aja video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa bantu dukung channel ini dan jangan lupa bantu share kalau video ini bermanfaat buat kalian, bisa bermanfaat buat orang lain. Sampai ketemu di video kita berikut lagi. Terima kasih. Dah.